Halo Tops, balik lagi sama gue Imam. Sorry gue sambil makan. Tapi kita akan kunjungan ke kantor Umbro. Nah, Umbro itu kantornya lokasinya di daerah Manggarai gitu. Dan gue pernah kesana waktu itu mereka launching produk. Nah kali ini gue akan bertemu langsung sama CEO-nya dan juga ada 2 atlet yang akan bertemu sama kita. Oleh karena itu, sebelum berangkat gue izin makan dulu. Habis itu setelah makan, gue lanjutin perjalanan ke sana. Nanti gue jelasin sedikit tentang apa yang akan gue omongin di Umbro. Oke, lo udah makan belum? Kalau belum makan, yuk makan dulu. Nanti mati lo kalau belum makan. Oke, jadi sekarang gue udah di dalam mobil lagi. Lokasinya sebenarnya dekat, udah tinggal beberapa ratus meter lagi. Tapi kita tadi memutuskan untuk makan dulu. Nah, apa yang mau kita kunjungin ini, nanti kita bakal ketemu sama Pak Aryan Ghazali. Sebelumnya dia pernah tampil di videonya Topscore, dan saat itu dia mampir ke toko Topscore ya. Nah, sekarang gantian kita mampir ke store-nya Umbro. Nanti juga dia ada ini ya, ada mini store gitu di lantai 3-nya untuk produk-produk yang keren-keren. Nanti bakalan kita review deh bareng-bareng sama beliau. Nah, Umbro itu adalah brand asal Inggris ya, Tops. Udah tahu kan ya? Brand asal Inggris dan sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, nggak nyampe puluhan tahun sih, ya mungkin puluhan tahun, itu sempat jadi salah satu brand yang paling leading ya. Nah dulu juga udah sempat masuk ke Indonesia, terus juga sempat ke hold lagi dan sekarang baru aktif lagi selama 1 tahun terakhir, which is itu 2017 akhir kalau nggak salah. Nah nanti biar lebih jelasnya, mungkin gue bisa banget salah, lebih jelasnya kita langsung tanya aja ke Pak Aryan Ghazali deh. Yuk Tops. Kita sudah sampai di kantornya Umbro. Dia ada di sebuah komplekan itu, dan kompleknya ini jadi gabung sama gudang. Jadi memang idealnya itu kantor vendor itu gabung sama gudang ya. Jadi supaya kalau ada barang datang semua segala macam langsung stok opnam dan lain-lain dikontrolnya juga enak. Kira-kira gitu tau. Gue udah sampai kantornya gede banget. Ini nyampur gitu gudangnya. Setahu gue gudangnya sama sini juga nih. Jadi gede banget. Yuk kita langsung masuk kantor. Nah nih gue udah ditemenin sama Mas Dedi. Halo Mas. Mas Dedi ini adalah sales bagian sales yang suka mampir ke Topscore untuk menjual barang ya Mas? Iya betul. Cakep nih, nanti siapa tahu yang nonton mau nyetok Umbro juga. Mas Dedi aja. Betul, gampang itu. Yuk kita masuk. Musim dah. Oke. Iya. Ini berapa sepatu mau tuh Pak? Wah, sekarang stoknya kira-kira 8.000-an. 8.000? 8.000 satu. Ini lagi ada 8.000 stok. Boleh sampai ke atas tuh. Sampai ke atas tuh. Kita langsung naik ke lantai 3. Nah, lo lihat sebelah situ tuh. Nah, ini di lantai 3-nya nih, apa disebutnya Pak? Showroom ya? Showroom gitu. Nah, ini showroom. Showroom ya? Showroom itu bukan showroom motor, showroom. Gue udah sama Pak Rian, beliau agak kurang fit ya. Mungkin kalau nanti di frame batuk-batuk ya, it's okay lah, nggak masalah ya, namanya juga lagi kurang fit. Tapi makasih banyak Sir udah menyediakan waktunya. Kita akan nanya-nanya seputar pertanyaan-pertanyaan dari viewersnya Topscore. Boleh. Kan banyak banget di antara viewers kan mungkin nggak tahu siapa sih yang megang atau siapa CEO-nya Umbro Indonesia, semua segala macam. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Nah ini kesempatannya, Pak Aryan Ghazali saya perkenalkan aja. Beliau adalah CEO Umbro Indonesia, juga Liga Mahasiswa ya? Ya, CEO Umbro dan juga Liga Mahasiswa atau biasa disebut 5. Oke, pertanyaannya, ini agak-agak receh gitu nggak apa-apa ya? Pertama adalah, apa arti Umbro? Oke. Mungkin banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu ya? Bahkan kadang-kadang Saya aja baru tahu nih, Nah, kalau dijawab. Cie, gue udah tahu duluan berarti. bahkan kadang-kadang orang mikir Umbro tuh kayak nama Itali gitu ya. Tapi kan Umbro sebenarnya itu singkatan dari Humphrey Brothers. Oke. Humphrey bersaudara. Ini sebuah perusahaan yang didirikan di tahun 1928. Jadi antara dua saudara tersebut
Mereka mulai di Manchester, England, itu merupakan Manchester. pusat apa namanya Yang jantungnya. peringkat 6 itu ya, Manchester. Sudah 5 sekarang. Sudah 5. Oh, sebelum kalah ya? Sudah 5 dan Manchester City baru ngalahin Arsenal. Jadi peringkat 2 dan 5 gitu. Jangan gitu Mas. Tapi itu Humphrey Brothers dan kita kebetulan dulu bahkan menjadi satu-satunya brand yang menjadi pionir yang namanya sportswear. Oke. Jadi sebelum kita tuh kalau misalnya orang mau main bola, mau bikin baju, misalnya timnas Inggris gitu kan, mau bikin baju untuk timnya main, dia pergi ke tailor gitu. Jadi kayak kalau di sini mungkin ada si Jahit. gitu kan, gitu kan. Jadi dibikinin seperti itu. Nah, Umbro yang pertama kali membuat replika jersey. Jadi dalam sejarahnya kita sangat panjang sepak bola 1928. 1928. Jadi salah satu brand awal. Cuman ada satu yang lebih lama, Le Fox Sportif dari Prancis. Tapi yang lainnya Umbro itu merupakan satu pionir. Yang namanya sportswear itu Umbro. Sportswear ya? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya tuh tadi jelas ya Umbro ya apa artinya. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah kenapa nggak jadi aparel timnas Inggris lagi? Jadi sejarahnya begini. Tahun 2005 Umbro dibeli oleh Nike. Jadi Umbro dibeli oleh Nike sebesar $500 juta. Waktu itu kebetulan memang Nike masih baru di sepak bola, belum terlalu lama. 2005 tuh? Betul, dan mereka memang penetrasi marketnya memang belum seluruh dunia. Dan Umbro waktu itu memang brand yang sangat global. Kita punya MU, kita punya City, kita punya apa namanya timnas Inggris, kita punya Brasil, Inter Milan, dan seterusnya. 2005 tuh masih David Beckham ya? Bener nggak sih? 2005 David Beckham masih ya? gitu. Cuman intinya salah satu alasan Nike membeli Umbro saat itu karena mereka ingin benar langsung cepat masuk ke pasar-pasar internasional, juga knowledge-nya, know-how-nya di sepak bola dan juga aset-aset yang memang merupakan aset-aset berharga dari Umbro mereka transfer ke Nike. Seperti pemain-pemainnya, seperti John Terry dulu pakai X-Boot gitu kan, seperti Michael Owen, seperti macam-macam lah. Ole Gunnar Solskjaer, Alan Shearer, Carlos Valderrama, Roberto Carlos, itu semua pemain yang pakai sepatu Umbro spesial itu masih ada. Oke. Jadi pada saat dibeli oleh Nike, memang kebetulan aset-aset dari sponsorship dipindahkan ke Nike karena Nike ingin raise profile mereka di brand sepak bola dunia. Tapi secara bisnis itu sebenarnya sah-sah aja, Sah-sah saja. Ya. Tapi kebetulan 2011 akhirnya Nike merilis Umbro lagi, ada yang membeli Umbro dan kita akhirnya independen dan kita ingin bangkit kembali di industri sepak bola dan futsal. Oke. Terus 2019 nih, ada kejutan apa nih kira-kira di 2019 nih ada yang nanya? Ya, yang pasti gini, dalam 2 tahun Umbro sudah ada di Indonesia, kita memang dari awal sih juga ngomong sama Mas, kita masih dalam tahap pembelajaran. Kita belum berani terlalu nekat, jadi kita belajar dari apa yang kita bisa lihat dengan data, dan sekarang kita sudah mulai terkumpul, kita juga sudah mulai mengenal market-market Indonesia seperti apa, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Makassar. Jadi kita sudah lebih menyesuaikan. Yang pasti koleksi sepatu futsal kita juga akan makin banyak, harganya juga makin kompetitif. Ya. Kalau saya kebetulan baru dari meeting Umbro Global, kita secara report memang ditarget dalam 5 tahun depan kita menjadi brand sepak bola ketiga terbesar dunia. Ketiga. Dan brand futsal nomor 1 di dunia. Apa alasannya? Apa seoptimis apa bisa jadi brand nomor 1 kenapa? Alasannya apa tuh kira-kira? Jadi kira-kira di Umbro nanti kebetulan autumn winter 19 yang kita akan masukkan banyak sepatu-sepatu yang kesannya yang kita benar-benar create dari scratch untuk futsal. Nggak lagi yang namanya beda ya, ada yang uppernya diganti, betul gitu. outsolnya diganti futsal kan tuh beda tuh, harus dibedain. Jadi kalau kita lihat sekarang tim nasional Brazil bisa dibilang hampir semuanya pakai Umbro. Tim nasional Portugal, tim nasional Rusia, tim nasional macam-macam. Mereka memakai yang sekarang namanya sepatu Umbro Celeria sama Umbro Sala Pro dan juga Vision Plus. Jadi 3 itu menjadi sepatu yang dicari-cari oleh pemain-pemain dunia. Kita sudah jadi sponsor. Dan itu mengestablish brand kita kalau sepatu ini benar-benar emang enak sekali gitu. Jadi diciptakan memang spesifik untuk futsal. Dan memang reviewnya kalau kita ngeliat di seluruh dunia sepatu Celeria terutama itu benar-benar saya aja di Instagram tanya terus kapan Celeria masuk, Celeria masuk gitu kan. Jadi di kedepannya kita akan bawa Celeria masuk. Nanti mudah-mudahan segera di-review sama Top Score ya. Siap. Nah terus ada pertanyaan lagi nih. Sebentar. Bocoran jersey PSM. Bocoran jersey PSM. Berarti ini orang sana nih yang nanya nih. Yang pasti kita dalam tahap developing saat ini kita sudah kenapa kita
kita juga belum rilis. Kita memang mau benar-benar rilis pada saat timnya launching di Liga musim ini. Kapan ya launchingnya? Terakhir saya dengar April, tapi nggak tahu akhirnya gimana. Tapi intinya gini, kita juga menciptakan sesuatu yang worthy untuk PSM. Kita juga nggak mau kesannya kalau banyak orang kan cuma bikin template saja gitu kan. Kita benar-benar buat dari scratch dengan nyawanya PSM seperti apa. Kita juga masukkan teknologi-teknologi di mana kita nggak cuma main sablon saja gitu. Kita main benar-benar sekelas level dunia jersey-jerseynya. Jadi kita ingin memberikan penghargaan dalam bentuk itu kepada PSM. Siap, nih juga ada yang nanya nih tadi, Shalera itu kan, kenapa belum dijual di Top Score? Katanya memang baru rilis 2019 ini ya? Sebenarnya secara global sudah. Sudah. Tapi memang saat itu kita ada keputusan untuk, karena masih dalam tahap pembelajaran, kita ingin mempelajari dari produk-produk yang sudah kita masukkan. Kedepannya karena saking banyaknya animo untuk Shalera masuk, kita akan bawa 2 level, yang pro dan juga yang liga, yang level murahnya. Ini ada pertanyaan lagi, Sir. Kenapa Umbro Street V menggoda sekali? Nah, ini sekalian bridging ke 2019. Kira-kira ada yang sejenis Street V atau memang Street V ada lagi nih 2019 ini? Ada Street Emang Five. kayak kacang sih, di Top Score tuh kayak kacang. Betul. Yang menarik dari Street Five itu bisa dipakai untuk beneran main futsal dan juga pakai sepatu jalan juga masuk sekali gitu. Jadi ini sepatu hybrid yang saya juga pertama bingung gitu, karena pemain-pemain kita seperti Al-Baghir contoh, dia malah pakai Street Five untuk futsal, benar-benar main di Liga Pro. Ini kan sepatunya bukan yang level pro sebenarnya gitu, tapi dia pun merasa ini layak untuk dipakai gitu kan. Jadi memang sepatu yang sangat versatile sekali. Kita akan terus mempertahankan. Yang berikutnya ada materi-materi yang sedikit diubah, tapi memang konsepnya sama. Dan juga kita mengeksplorasi desain-desain yang agak mirip dengan Street Five dengan interpretasi baru di Autumn Winter 19. Oke, 2019 ini ada satu sepatu yang harus ditunggu-tunggu nggak sama saya atau sama viewers? Mungkin kalau misalkan boleh di spoiler yang kira-kira layak untuk dilihat, mungkin kalau misalkan ada, kalau nggak ada boleh disebutin aja atau apa kelebihannya kira-kira? Saya kebetulan masih di embargo produknya, tapi kita ada beberapa. Embargo di apa tuh maksudnya? Di embargo maksudnya kita sudah ada sampelnya, tapi kita belum boleh menunjukkan ke publik. Oke, itu disebutnya embargo. Kalau enggak saya digantung oleh Bro Pusat. Jadi tapi namanya apa tuh? Ada macam-macam. Oh, ada macam-macam ya. Jadi UX Acuro 3, UX Acuro Pro 3. Kita ada Velocita 4, kita ada Medusa Elite, dan juga kita ada Shalera Pro. Jadi itu merupakan sepatu-sepatu yang akan sangat menarik untuk pasar ini. Jadi saya juga contoh misalnya Shalera Pro. Ini tinggi tapi agak keras kesannya, kelihatannya solid gitu untuk memprotek, tapi kalau dipakai sangat nyaman. Jadi kadang-kadang kan orang harus bikin tebel supaya densitasnya betul. Tapi ini dengan teknologi yang kita ciptakan nggak perlu setebel itu, tapi berasa seperti densitas seperti itu. Jadi ini benar-benar, makanya saya bilang pemain-pemain profesional dunia sekarang pakai Shalera itu ya. Oke, siap-siap. Kalau yang dipakai Al-Baghir itu apa ya? Al-Baghir itu Vision. Dia ada pakai Vision, dia pakai Shala Pro dan juga dia pakai Shalera 1. Shalera 1. Kebetulan saya bawa khusus buat dia. Oh, gitu. Tapi sepatunya bukan itu tuh yang nanti 2019 keluar. Shalera 2. Shalera 2. Banyak banget soalnya yang nanya tentang sepatu Al-Baghir nih. Nah, nanti kan kita akan ngobrol-ngobrol sama Al-Baghir juga, sama Uta juga, dan juga kita nanti minta tips and triknya. Mungkin itu aja diskusi kita untuk gerbek vendor ke Umbro kali ini. Boleh, mungkin ada satu yang terakhir. Kita juga bahkan memperkenalkan produk-produk baru yang secara pasar retailnya masih kepala 4. Kepala 4? 400-an? 400 ribuan. Itu bandrol? Bandrol. Oh, berarti di Top Score bisa kepala 3 dong? Wah, nggak tahu. Tapi intinya gini, kita menyesuaikan karena market Indonesia butuhnya seperti itu juga gitu. Jadi secara kualitas kita jadi kompromi, tapi memang kadang-kadang kan kalau memang kita biasa membuat sepatu di sebuah pabrik untuk global, untuk seluruh dunia. Kadang-kadang untuk masuk ke Eropa, untuk masuk ke Amerika, mereka butuh kebutuhan impor yang lebih ketat. Jadi harus sortable-nya berapa. Untuk pasar Indonesia, karena panas gini dan ini nggak perlu sebenarnya gitu kan. Malah kalau perlu dikurangi dikit. Nah, dengan hal-hal seperti itu kita berkreasi, kita jadi mampu menciptakan produk-produk yang lebih sesuai harganya dengan pasar Indonesia. Sepakat. Oke. Tapi berarti produksinya belum di Indonesia ya untuk Umbro ini, sih? Mulai beberapa di Indonesia. Oh, mulai jadi beberapa kita di Indonesia. bergeser. Oke, dan itu biasanya kalau udah mulai masuk Indonesia harganya bisa lebih murah. Karena nggak ada PPN, PPh, bea masuk dan lain-lain. Ada. Oh, tetap ada. Oh, tetap ada. Bea masuk tetap ada. Oke, siap. Oke, itu aja diskusi kita kali ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama brand ambassador-nya Umbro. Makasih banyak udah disempatkan waktunya, lagi nggak enak badan tapi mau ngobrol sama viewersnya Top Score. Terima kasih, Sir. Thank you.
Gue udah sama kembaran gue. Kembaran gue ada 3 dong. Sebelah kiri gue ada Albagir dengan rambut barunya ya kan. Dengan rambut barunya. Sebelah kanan gue ada Uta. Beliau ini adalah brand ambassador dari Umbro. Tapi terlepas dari itu dia pengen sharing ya sama viewer semua perjalanan perjalanan lu, terus juga apakah di dunia futsal itu menjanjikan buat masa depan, kira-kira gitu ya. Nah, gua mau mereka memperkenalkan diri dulu dari sebelah kanan gua. Ya, nama gua Ilham Ramadian Putra, biasa dipanggil Uta. Uta. Main di mana sekarang, Tak? Untuk tahun ini gua main di Pelindo. Main di Pelindo. Pelindo. Mantap. Sebelah kiri gua Saya Muhammad Albagir, biasa dipanggil Bagir. Saya main di Black Steel. Black Steel. Kiper ya? Yes. Posisi lu, Tak? Gua angkor. Oke, gue posisi penonton cadangan. Nah, gue ingin nanya ya bro ya. Jadi coba deh Tak, lu ceritain dulu Tak, dari dulu pas awal sebelum lu jadi pemain pro tuh yang lu lakukan tuh dulu apa sih Tak? Iya. Kalau cerita di karir futsal, gua kenal futsal ketika gua masuk kuliah. Kuliah ya? Gua waktu itu kuliah di Perbanas. Kebenaran saat itu pelatih futsalnya di Perbanas itu Bang Robi sama Fenat Kota Barat. Oh, Oke. ada Fenat. Ya, di situ gua mulai latihan dan saat itu gua mulai mencintai olahraga futsal. Sebelumnya? Sebelumnya gua sepak bola basicnya. Oh, oke. Terus? Ya gitu, gua main di Liga Mahasiswa. Oh, Liga Mahasiswa ya? Iya, Oh, di apa Livuma. Oh, Livuma saat itu. Oke. Beberapa prestasi gua sama Perbanas, bahkan di luar negeri pun gue pernah juara di UITM Malaysia bersama Perbanas. Tapi kalau boleh jujur, gue nih sedikit telat buat main di liga profesional. Karena menurut pengalaman gue, liga profesional tahun lalu belum bisa menjanjikan untuk Saat itu? Oh, ya. 2000 berapa tuh? Gue kuliah 2007 ya, 2008 2009 itu. Oh, 2008 tuh belum menjanjikan? Iya, liga profesional belum seperti tahun-tahun inilah. Karena industrinya belum jadi ya? Iya. Industrinya belum jadi Karena dari segi penghasilan pun sangat berbeda. Dan lo memilih untuk main? Untuk saat itu gue memilih untuk main Tarkam. Oh, Tarkam itu buat yang nggak tahu, Tarkam itu artinya antar kampung. Pertandingannya nggak bagus, cuman keuangannya bagus. Oke. Jadi saat itu dibayar per pertandingan Iya, biasanya. per pertandingan. Nah, itu biasanya yang dibayar tuh bos-bos gitu ya, main tinggi-tinggian gengsi gitu ya. Terus kenapa gue telat main di liga? Karena banyak pertandingan yang pemain liga nggak boleh main di Liga Tarkam. Iya, berarti jadi ada peraturan kalau di turnamen itu kalau pro itu nggak boleh. Iya. Nah, yang boleh ex pro atau non pro gitu ya. Nah, makanya lu milih untuk main Tarkam. Tapi di sini gue pengen kasih tahu kalau yang gue pilih itu salah. Oh iya. Ternyata salah. Lu nyesel dong? Ya, nyesel mah. Manusiawi lah. Manusiawi ya? Salah itu. Menurut gue untuk anak-anak sekarang harus cepat berlatih. Kalau memang lu udah sanggup, udah memenuhi syarat, lu harus main cepat di liga gitu. Gitu ya. Ya salah satu contohnya Albagir. Ya, oke. Umurnya sangat jauh berbeda dari gua. Iya. Jangan Seumuran gua berarti. Iya. Tapi prestasi dia udah luar biasa. Oke, thank you Tak. Kita langsung ke Albagir. Iya. Jadi gue ngeliat Albagir tuh waktu kira-kira 2 tahun lalu ya di FFI itu ya. Di FFI, gue gak ngerti ada kiper dari planet mana ya. Tiba-tiba jago banget penampilannya gitu kan. Dan saat itu langsung masuk ke timnas ya gitu. Ya, Bener nggak? panggil timnas ya. Langsung masuk ke timnas waktu itu coachnya siapa? Coach Yori sama Coach Vic. Oke, sama coach. Apa perasaan lo waktu langsung dipanggil timnas? Kaget, bingung. Kalau kagetnya karena mungkin Coach Yori itu panggil Bagir karena Bagir kira mungkin cuma say greeting doang kayak selamat atau apa. Lu main bagus gitu ya? Iya, nggak taunya di belakang Bang Bagir mulai besok bisa gabung futsal latihan di timnas gitu ya? Ah, bener Coach? Iya, kenapa bingung ya? Oke, udah. Terus ya bingungnya karena izin sama orang tua. Karena Bagir futsal ini bertentangan sama futsal bertentangan. Ceritain Gir, sekalian Gir. Ya kalau dicerita panjang ya, cuman karena mungkin Bagir karena dari SMP Bagir senang futsal itu dari SD, emang SD, cuman tahu aja, senang doang ya. SMP mulai ngerasain lapangan futsal itu gimana, dan SMA baru mulai futsal. Bagir pertama kali latihan futsal itu beli sepatu apa ya? Di Top Score? Oh enggak. belum ada. Mungkin itu di kayak apa ya? Sebutannya pasar murah atau pasar maling atau apa ya? Iya. Jadi KW gitu ya? Iya, KW super KW parah itu Bagir. KW parah itu Bagir nabung, bener-bener nabung sampai Bagir masih inget punya uang 20.000, harga sepatunya 60.000. Bagir tawar mati-matian, Bang, pertama kali ini Bang mau beli sepatu futsal 20.000. 2 kali pakai buka ya. Jebol ya? Ya mau nggak mau habis itu ya mulai dari situ Bagir mungkin punya pemikiran
apa ya, mungkin ini jalannya Bagir buat gimana, mau stay atau mau lanjut. Oke, lanjut. Terus saya lo milih untuk stay atau mau cabut gitu ya. Iya benar. Bukan stay atau lanjut sama aja. Oke. Ya kalau misalnya mikirnya Bagir kalau mau stay mau ngapain juga, karena Bagir suka di olahraga. Iya, oke. Terus ya mungkin jalannya beda, Bagir ke basket dulu. Oh, basket? Ya, basket. Pantesan dia tinggi. Ya kan? Lu juga main basket enggak? Enggak. Enggak ya? Lu kok lu bisa tinggi tak? Basic orang tua. Oh, gitu. Turunan. Turunan ya. Oke. Terus. Ya terus Bagir sempat ditawarin liga itu di basket tuh mau trial, terus orang tua nggak dibolehin karena ya itu kenapa Bagir selalu bertentangan sama olahraga sama orang tua. Segi tiga itu selalu bertentangan. Terus akhirnya Bagir ke futsal. Bagir di sekolah pun nggak pernah dipakai dulu, sama sekali nggak pernah dipakai. Kiper. Yes. Nggak Nggak pernah dipakai. Nggak dipakai. Gue beberapa kali di turnamen ketemu tim awal Bagir dulu, BJL kalau nggak salah ya. BJL, ya. Dan saat itu kiper BJL yang gue tahu dia kiper nomor 2. Oh gitu. Ya. Cuman pelengkap aja. Oh, kayak gue yang penonton cadangan gitu ya. Terus gitu. Iya, terus ya mungkin berarti ya kalau kita mungkin mau belajar atau gimana ya mungkin ada jalannya. Cuman kalau orang mau nyerah ya udah selesai. Kemarin enggak. Terus sampai lu bisa dipilih jadi kiper nomor 1 tuh gimana prosesnya? Biasanya kan ada luck deh. Contohnya, biasanya ada kiper utamanya cedera gitu kan, terus lu jadi pas lu tampil ternyata bagus banget. Itu gimana gitu ceritanya? Nggak kepikiran sih jujur, waktu apalagi U20 waktu timnas senior Bagir nggak kepikiran sama sekali. Walaupun Bagir notabene itu dulu Coach Yori udah mungkin sign kontrak atau belum dengan Black Steel, Bagir nggak tahu. Itu mungkin ya Bagir bilang sisi profesionalitas dia keluar gitu, nggak ngomong sama sekali. Dan itu di latihan Bagir dimarahin beneran. Bagir apa main-main bercanda atau gimana dimarahin. Nah dari situ Bagir pikiran di U20 Bagir datang itu mungkin Bagir mikir cuman buat apa ya, pengalaman. Mau cari gimana sih sama orang-orang profesional, gimana sih hidupnya dan lain-lain. Nah di situ Bagir tahu. Terus ya, tapi Bagir mikir kalau di situ Bagir cuma mau cari pengalaman doang, percuma. Iya, benar. Bagir mau naik ke strata yang lebih ya. Bagir ya latihan. Terus banyak lah cerita sama Bang Yao atau dari yang lain atau di medis atau mungkin Coach Yori dan lainnya. Mungkin dari situ ilmu yang dapat. Gila, Nggak cuma di lapangan gitu. Jadi lu saat ini terakhir ya masih jadi kiper timnas utama ya? Bang Nazil? Iya. Bang Nazil. Kemarin Masih. cedera. Kemarin Nazil. Oh, kemarin lu cedera ya? Oh iya, kemarin dia cedera. Tapi sekarang udah sembuh? Alhamdulillah. Oh iya, kalau udah sembuh nggak bisa main liga ya? Kalau nggak sembuh, Black Steel nggak peringkat 1. Oh iya. Oke, bebas ya. Peringkat 1 bebas ya. Timnya lagi peringkat 3 nih. Nah, terus apa namanya? Kalau gue boleh tahu nih, ke Uta ya sekarang. Tak, gue denger cerita zaman dulu ya, katanya lu tuh temperamen banget, dikit-dikit ngegas, dikit-dikit mau gitulah gitu. Bener tak? Ya, kalau lu tanya sebagian besar pemain futsal mungkin rata-rata jawabnya seperti itu. Tapi untuk beberapa tahun ini, gue udah mulai belajar, udah mulai meredam, bukan tobat. Karakter nggak bisa dirubah. Oh gitu, itu karakternya itu berarti? karakter, itu bukan gue buat-buat, itu timbul dari dalam, ya emang jiwa gue begitu, karakter. Cuman, gue harus bisa membedakan mana yang baik buat tim, mana yang enggak. Buat diri gue pribadi pun begitu. Jadi kalau lu lihat grafiknya, gue udah sangat berbeda lah dari beberapa tahun lalu. Iya benar. Terus kan lu kan anchor ya, Tay. Kan anchor tuh kan orang terakhir ya biasanya. Ya? Orang terakhir sebelum kiper. Orang terakhir sebelum kiper. Oke, jadi ini orang terakhir sebelum kiper. Yeah. Oke. Nah, orang terakhir itu kan biasa suka megang bola ya. Yeah. Nah, lu punya tips nggak sih gimana caranya supaya lu tuh tenang gitu? Karena kalau lu salah, amsyong udah tim lu kan. Kecuali timnya kayak kipernya kayak Doi kan, ya masih lumayan lah gitu kan. Insya Allah dah. Jangan tepis gitu kan. Tapi paling kalau kejuburan lu diomelin sama dia Pasti. Itu gimana tuh? Nah, ini ada yang nanya Ya, soal ini gua bicara di sini bukan berarti gua hebat. Betul. Ini berdasarkan pengalaman aja. Betul. Gua di posisi angkor. Gua di sini menurut gua yang sangat penting itu teknik dasar kalau untuk angkor. Oh, oke. Kontrol sama passing lu harus bagus. Setelah itu baru visi bermain. Jadi kalau visi bermain lu bagus tapi kontrol sama passing lu nggak bagus, Sama aja. nggak akan sampai. Kita mau passing ke flank, kita mau passing ke pivot, karena angkor itu dominan yang mengatur kita mau main cepat atau mau main lambat. Karena bola banyak distribusi dari angkor. Ya, lu sejauh ini kan masih 10 besar ya total passing terbanyak ya. 3 tahun terakhir gue sempat jadi nomor 1 terus passing nomor satu terus ya? terakurasi. Satu, Tapi ya. untuk musim ini enggak. Oke. Karena lu tahu pemain asing Pelindo angkor bro. Oh iya. Gua harus universal. Oh, iya. Lu lokal lu jambu lokal, dia jambu impor bro.
Dia suruh tonton juga nggak ngerti apa yang kita omongin semuanya. Nah ini gue mau tanya apa lagi, Tir, ada yang nanya apa sih keseharian lo sebelum jadi pemain timnas? Sebelum masuk timnas, kan keseharian lo apakah lo ngapain lo, hobi lo emang futsal atau ada apa? Ya kalau bagian mungkin cuma kuliah Kuliah di mana? terus bagian di Unhas, di farmasi Unhas. Oh, lu farmasi? Farmasi. Anak farmasi dia bro. Terus ya mungkin kalau misalnya Bagi kan memang lagi seneng sama basket juga. Jadi kalau anak-anak mungkin alumni terus ya anak-anak alumni SMA ngajakin basket, Bagi dia berangkat basket. Cuman kalau misalnya keadaan futsal, ya walaupun Bagir belum pemain profesional waktu itu, tapi Bagir belajar profesional tuh kayak gimana. Jadi selama Bagir ada ada turnamen atau apalah itu tentang futsal, gue stop basket. Okay. Walaupun di hati tuh kayak, ayo basketnya bentaran aja. Cuman nggak bisa. Ya mungkin dari situ belajar profesional juga. Ya udah stop dulu ya. Oke, jadi dapet tuh poinnya. Jadi kalau memang emang lu mau jadi pemain futsal atau emang? Ya, ada sedikit cerita. Ya, oke, siap. Gak apa-apa lama juga masih pada nonton. Iklannya jangan lupa diklik ya. Oke, lanjut. Ada di cerita tentang kalau Bagir pengen jadi pemain futsal apa enggak. Bagir pengen jadi pemain profesional di olahraga apapun. Oke. Di basket nggak dapat, jadi futsal mau nggak mau harus dapat. Karena Bagir kalau bola itu kenapa ya? Bagir nggak kuat gitu. Kenapa kalau di pala panas gitu nggak kuat? Oh, kalau main genetika bola atau apa nggak tahu. Oke. Untung dapat futsal, makanya karena di indoor. Bagir 3 hari dulu pernah ikut masuk bola, terus keluar tanpa izin orang tua. Karena Bagir nggak suka di tempat ramai kan. Kalau di SSB gitu kan ramai terus anjing keluar. Jadi nggak suka keramaian gitu ya? Nggak suka. Terus ada suatu hari Bagir di kamar karena Bejal masuk ke profesional. Iya. Bagir waktu itu diajak gimana ini. Cuman Bagir ya orang tua kan nggak boleh nih, udah Bagir ngikutin orang tua. Nah di situ Bagir lihat kayak Bejal main kan sama apa gitu, Famos atau apa gitu di kamar. Mungkin lawan lu kali. Kalau gue bukan di liga waktu itu, di turnamen di Lombok biasa ya? Di Lombok. Terus ya udah cuma ngeliat. Bagir masih ingat dalam keadaan itu Akang masih bawa bola, terus Bagir ngomong sama mamanya Bagir, "Ma, coba ngomong nggak ngelarang Bagir bisa main di situ, walaupun cuma sekedar di bench." Ya kan? Keinginan ngomong gitu. Pengen nangis gue dengernya, Cerit. Ya terus. Iya, ngomong dengerin gue pengen nangis gitu terus. Iya terus udah nggak usah ngurusin yang ada dulu kuliah. Oke. Tapi di situ kayak mikir nggak bisa, gue harus. Oke. Terus mungkin dari situ, nggak tahu kenapa kadang tuh kayak dari situ mungkin Bagir sering ngucap nggak jelas kayak, ya Allah kasihlah. Sampai ngemis. Kasihlah ya momen ya gitu ya. Kasihlah sekali aja main di liga tuh setahun habis itu nggak pengen ngerasain. Akhirnya keterusan kan, tapi sebelumnya ya udah kayak gitu, cuma ngucap melihat orang main di Tarkam tuh kayak yang canggih. Iya. Jujur waktu gubernur NTB Bagir kepingin satu tim sama mereka walaupun Bagir ngerasa turnamen gubernur NTB. Iya. Oke, yang lumayan, yang lo jadi cadangan. Iya. Oke. Cuma lihat doang. Oke, jadi Bagir pernah jadi cadangan. Jadi jangan lo nyangka dia baru lahir langsung jadi langsung hebat. Begitupun lu pasti ya. Pernah. Kalau dari lahir langsung ganteng, iya. Iya benar. Kayak gua. Kali gua pernah tuh cadangan. Oke, siap. Jadi itu ya, tadi kalau memang lo mau sesuatu jangan lupa sering-sering diucapkan ya. Dan sering-sering berdoa. Mungkin siapa tahu jadinya ini apa namanya? Diijabah. Terus gua mau nanya sama lu kan pernah bacain nomine waktu itu di SCTV Award ya? Oh, Trans 7. Trans 7, aduh, saya ulang, kalau gitu ulang. Lu pernah, nggak apa-apa sih vlog, nggak ada urusannya. Gimana tuh? Rasanya kan dia kan nggak suka keramaian gitu kan. Gue kira bakal berhenti tuh futsal, Iya, jadi apa? Ganteng-ganteng serigala ya. Kenapa? Gimana tuh Gir? Ceritain dong. Ya, kalau pertamanya Bagir kurang setuju ya, karena ya itu yang benar dia ngomong, tapi nggak suka yang rame atau mungkin orang bilang passion jadi artis dulu FTV ditawarin segala, bukan karena sombong, bukan karena apa, karena Bagir nggak mau gitu. Emang nggak mau ya? Kebanyakan maaf ya, kebanyakan orang mungkin ke artis kalau bisa apa ya ke dunia selebrita lah. Jadi kalau kita bisa ngontrol, ya alhamdulillah. Iya, kalau kita nggak bisa ngontrol, lupa sama diri kita sendiri kan. Ngerinya di situ ya. Takut. Iya, tapi akhirnya lu cuma tampil doang saat itu ya. Nah, harusnya itu. Ada tawaran nggak? Abis dari situ tawaran mau main sinetron gitu ada? Nggak mau. Rezeki bagus nih anak nih. Bagus dia rezekinya deh, gue udah deket sama lu dah. Itu beberapa kali itu, cuman begitu lah. Kalau waktunya sempat ada mungkin dari Trans TV beberapa tuh yang nawarin, terus lagi bilang kalau game apa acara apa ya selebriti yang gosip dan lain-lain, begitu karena suka ya bagi bilang maaf bagi masih latihan ada jam ini, kalau misalnya di luar itu mungkin begitu bisa masih bisa ya. berkali-kali juga di email
Enggak ya? Itu bukan dunia Bagir, ini nggak mungkin Bagir dengan santai, iya kapan ya? Oh gitu ya? Enggak ya? Nah, insya Allah. Mantap. Terus tak nih, sejauh ini apa momen paling enak sama momen paling buruk di futsal tadi? Lu kan bisa dibilang di antara dibanding Bagir kan asam garam kehidupannya lebih banyak nih. Iya. Ya tentunya kalau momen paling enak pada saat gue juara, gue ngangkat piala kebenaran waktu itu gue kaptennya. Kapten Famos ya, Ya, dan 2017. Dan sampai gue bisa main di AFC, ya kan ketemu pemain-pemain dunia di sana. Dunia, Itu momen terbaik lah kalau menurut. Kalau Terbaik. untuk sedihnya, ya ketika lu gagal, Gitu ya? dia gagal. Di situ Bukan lah, ketika di situ, bukan ketika gajinya telat. berapa itu? Lu kayaknya kamu nggak takut Oke. Ya ketika gagal lah di situ Gagal. butuh mental seorang atlet lah. Karena nih mental seorang atlet yang benar menurut gua, lu bisa nerima kekalahan juga. Benar. Tapi nggak mau munafik, pasti down. Ketika lu berharap besar dalam pertandingan itu dan tidak mendapatkannya, pasti down. Kayak kemarin ya? Kayak 2 hari. kemarin. Ah. Nggak usah disebut lah. Oh iya. Karena gua bakal ketemu lagi nanti siang. Oh iya, balas Pak. Ingat kata-kata gua. Kapan gua ketemu Bagir? Lu kalau lagi mau shoot lihat muka gua aja. Ya lu 1 gol, dia lebih 1 nggak apa. Oke. Terus tak sekarang kan banyak nih anchor anak-anak muda, anak baru. Terus lu pribadi tuh ngerasa saing nggak sih? Ya, dengan banyaknya persaingan gua malah makin seneng gitu. Seriusan? Berarti futsal Indonesia makin maju dong. Dengan banyaknya pemain. Jadi pelatih timnas. Contoh kayak Bagir nih, Iya. misalkan lu posisi lu ada di kiper, Iya. terus tiba-tiba Bagir datang dengan ininya, lu ngerasa Kalau buat gue, misalnya gue kiper, gue malah makin bagus. Jadi gue makin semangat latihannya mungkin. Karena gue takut kebalap sama Bagir. Bagir pun begitu, punya motivasi gue harus balap dia. Balap Dia dia. harus latihan. Jadi memudahkan pelatih timnas untuk memilih lah. Jadi banyak pilihan. Jadi nanti dampaknya ke futsal Indonesia. Semua Liga Pro itu kan kasta tertinggi di Indonesia. Iya, betul. Tapi kan jenjang tertinggi pemain futsal itu di timnas pasti. ya Semua betul. mungkin pasti pengen pengen berharap masuk di sana. timnas ya. Ya, Dan kita- lu berharap tahun ini mudah-mudahan ya. Insya Allah aja. Siap, gue doain bro. Ini banyak. Amin, katakan amin. Sekarang juga. Kalau lu tanya gue sekarang berharapnya apa? Ya gue bisa menang dulu lawan Bagir. Susah bro. Insya Allah bro, insya Allah bro. Iya. Tapi jangan lupa apain Bagir. Oke. Terus nih, Gir, gue mau nanya sama lo nih. Apa pertanyaan sama kayak Uta? Apa yang paling nggak enak pas lo lagi main futsal? Saya momen terindah sama yang paling nggak enak. Kalau itu poinnya kalau momen terindah Bagir U20 Momen terindah ya? itu U20. Timnas? Vietnam lawan Jepang. Thailand mana kan lo abis itu? Kalah. Oh kalah ya? Kita di perempat delapan besar kalau nggak salah. Oke. Delapan besar. Karena kita pun mungkin ya waktu berapa 0.04 Oh yang runtuh boy nendang terus Shooting sama kena ya? itu, ya. Kena ya? Oh iya itu itu gila. mungkin tuh. orang Gila itu. Indonesia dengan Gila itu. karakternya masing-masing udah ganti channel atau Ganti, gimana. iya, ganti. Cuman kalau yang nonton sampai terakhir kita yang di sana bukan mikirin kita menang apa, mikirin anak-anak di locker room sampai mikir gimana ya rasanya orang yang nonton gitu Iya. sampai menit akhir dan bener-bener Ngarepin gitu terus gol dan gitu. bener-bener yang mungkin mention tuh banyak, ada yang selebrasi dia apa. Iya. Bagi ada pernah di mention pancingnya banyak sampai dia gila apa? Belum apa Gila lu. tapi ya mungkin dia sampai Pancing ngerasa nasi euforia uduk gitu. dibanting. Euforianya Iya. terasa sampai Indonesia Iya, itu iya, yang iya. benar-benar anak-anak nangis di locker room tuh benar karena itu usahanya benar-benar ya yang menghargai alhamdulillah. Iya, ya. Jadi Bagir itu kayak begini karena pengen nyenengin penonton ya gitu. ya? Yes. Oke, terus momen Semuanya. iya, momen terburuk 4 detik yang lalu juga tahun sekali. lawan SKF. Oh, yang Sri. Sri. Allah. Kalah. Seriusan? Detik. Yes. Aduh, Final Four. Final Four. Oh, Final Four. Oh, iya Final Four yang akhirnya finalnya lawan Famos ya, Sky ya. Itu salah satu penyemangat bagi selama latihan juga. Gue harus ketemu lagi. Oh, gitu. Maksudnya bukan arti bertemu sama SKN, nggak harus ketemu siapapun di Final Four dan harus menang di pertama ketemu Final sama Four. teman-teman lah. Iya. Itu kenapa tuh, gitu? Cerita dong kondisinya gitu. Mungkin di situ bagi ya namanya takdir. Oh, kan, itu yang sih tahu. ini ya. Ayun. Ayun. Gitu. Kampret sih tendangannya ya. Iya memang bagus. Iya. Cuman kan bagi lihat Bang Deha suatu apa ya? Momen Bang Deha bilang pakai Ayun. Intinya nunjuk ke Ayun. Bagir pertama dapat karena mungkin Bagir udah melihat Bang Deha. Yang kedua Bagir masih ngomong Ayun bakal syuting lagi. Mungkin udah bilang sama anak-anak datang aja nggak perlu dikasih Jeda, apa sesuai. jeda apa datang pokoknya udah. Ya dan itu mungkin takdir Allah.
Dan bolanya emang bagus, bagi rakyat itu gol bagus. Belok gitu ya. Belok. Tapi cuma lihat abis gol mungkin lihat apa lihat 4 detik berarti udah over, nggak mungkin Nggak kecuali lagi ya. mujizat. Iya. Oke. Itu jadi ternyata 4 detik awal dan 4 detik akhir. 4 detik awal dan 4 detik akhir. Jadi tapi itu hidup profesional ya. Maksudnya dalam dunia futsal kita harus siap-siap. Normal itu hidup normal. Tapi ya dijadiin motivasi aja ya. Maksudnya nggak usah down. Nah ini pertanyaan terakhir buat 2 orang kanan kiri gue. Lu tak setelah selesai jadi pemain futsal ada rencana apa tak? Mau jadi YouTuber kayak gue kan? Subscribers lu Kalau susah prospek- apa? Kalau prospeknya bagus kenapa enggak? Iya, siap. Iya. Ada rencana apa tak? Untuk saat ini gue belum ke pemikiran kesana ya, tapi gue harus punya sebenarnya gitu. Ya. Mungkin untuk saat ini gue sekarang main di Pelindo. Pelindo menjanjikan ke arah sana, tapi kalau memang rezeki gue nggak di sana, gue mungkin bakal usaha. Oke. Yang sesuai passion gue. Mantap. Jual sepatu. Ya nggak tahu ya. Saya nggak tahu skor nggak. Nah, kalau Bagir kalau ditanya begitu kayaknya terlalu masih jauh, baru banget memulai. Nah, makanya gue memakai salah satu pertanyaan dari salah satu followers, Gir, wajah tampan begini jomblo apa sudah taken apa sudah pacar? Iya. Followers yang nanya nih. Iya. Harus jawab dia. Harus dijawab. Jujur ya. Jomblo. Berani nggak jujur? Jujur, Gir. Jujur apa gitu? Fokus aja kan. Nggak bisa ya. Jawabannya jomblo apa udah ada yang punya ya? Iya atau enggak? Iya atau enggak loh? Banyak yang cowok-cowok banyak loh yang naksir gitu. Itu ngerinya di situ. Followers Tapi nggak mungkin maaf ya, banyak gitu followers yang pada biasa gitu ya. banyak lah. Anjir. Makanya bagi bilang selalu apa ya, bagian mau punya atau maka bagi nggak punya apa ya niatan buat masukin foto keluarga bagi di Instagram karena orang luar sana banyak yang maaf ya bahasa kasarnya gila Gitu ya. dengan keadaannya. Idih edan. Makanya bagi nggak pernah maaf dah siapapun itu. Jadi kalau tapi kalau misalkan ada cewek lu jadian sama cewek lu nggak bakal posting ya, rahasia aja atau beda urusan karena belum ada ceweknya. Jomblo berarti. Karena belum ada cewek yang banyak pilihan. Ya jangan Gue ngeliat itu kayak zaman gue muda gitu. Oke, itu aja diskusi gue sama Uta dan Bagir. Kita akan langsung ke lapangan di sini. Tapi nanti videonya akan dibagi sesinya. Jadi nggak langsung digerebek vendor Umbro, tapi videonya akan dibagi langsung ke tipsnya. Nanti kita akan ketemu di lapangan. Buat lo yang penasaran, boleh nonton video berikutnya. Lo ada pesan ke viewers Top Score? Untuk apa nih? Terserah. Oh iya, kalau lu mau beli sepatu ya Wih, harus ke Top Score. Kagak gue briefing itu, Lu catat nomornya bagus, lu kirim sepatu. Ternyata pamri dia. Lu Gir, ada pesan? Gak? Ya, tadi kan udah ke Top Score, coba ke viewers deh. Misalkan lu punya cita-cita atau apa segala macam. apa ya? Kalau jadi pemain yang berguna. Kalau jadi penonton yang pintar. Gue penonton cadangan, tapi pintar. Itu kata-kata Bagir bagus tuh. Bagus sih. Jadi pemain jangan yang hebat, yang berguna. Karena orang hebat belum tentu berguna. Terutama untuk anchor ya, apalagi kan karena kan visi bermainnya harus paling bagus kan. Tapi pesan gue teknik dasar ya, kalau Iya. teknik dasar. Kontrol passing, Kontrol passing ya. baru visi bermain. Baru visi bermain. Nah, nanti akan lu jelasin kayak di lapangan ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share konten ini. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat lo semua. Kapan lagi bisa dengerin Uta dan Bagir ngomong secara frontal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tops. Kita ada hadiah buat lo. Kalau lo yang nonton konten Gerbek Umbro, Gerbek vendor Umbro itu ngasih 2 hadiah buat lo, 1 jersey dan 1 sepatu. Nah, buat lo yang pengen banget dapetin giveaway, jangan lupa subscribe channel Top Score TV. Terus tulis komen, kira-kira vendor mana lagi yang harus kita kunjungin, dan kasih usul sama kita, kira-kira apa yang ingin dikuak dari vendor tersebut. Kalau lo suka dengan konten ini, jangan lupa share, jangan lupa dukung terus channel Top Score TV supaya dapetin viewers dan juga supaya banyak banget orang-orang yang merasa terbantu dengan konten-konten kita. Next video akan ada tips and trick dari Albagir sama Uta. Jangan sampai lu kelewatan untuk menyaksikan video tersebut. Turn on notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kalau ngeliat bola, bola pengen jatuh coy. Ini geter loh. Geter. Maksud sih? Iya. Gue kalau ngeliat bola, bola pengen jagring gue. Mana ya?